Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Di Balik Kematian Anakku. Cerita kali ini memasuki part yang ketiga, sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti dan paham keseluruhan alur ceritanya dari awal. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh akun yang bernama Puji Kejora. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Hasan masih sibuk menelepon kerabat Bella, berharap ia bisa menemukan wanita yang tengah mengandung anaknya itu. Tapi sia-sia, karena tidak satupun kerabat yang tahu keberadaan Bella. "Gimana mas? Sudah ada titik terang di mana Bella?" Hasan menggeleng. Ia terkejut ketika tiba-tiba dua orang polisi ini menyambangi rumahnya. "Benar, ini rumah Pak Hasan." "Iya, saya Hasan. Begini Pak, kami menemukan sesosok mayat di sungai, dan menurut hasil pemeriksaan dipastikan mayat itu adalah saudari Bella, istri Bapak." Hasan ternganga. "Apa? Enggak mungkin itu Bella. Dari hasil otopsi, almarhumah positif dibunuh. Dan untuk pemeriksaan lebih lanjut, kami harap Pak Hasan ini bisa memberikan keterangannya di kantor." Hasan sejenak terduduk lemas di kursi. Bagaimana bisa ini terjadi padanya? Wanita yang tengah mengandung anaknya itu tewas mengenaskan dengan 3 luka tusuk di perutnya. Dan bisa dipastikan bahwa bayi yang Bella kandung juga tidak terselamatkan. Ya, pada kala itu ia ingin menangis, tapi ia tertahan. Liana mendekat ke arahnya lalu mencoba menghibur suaminya. "Sudahlah mas, lebih baik kamu ke kantor polisi saja dulu," bujuknya. Bella, Hasan terisak. "Bella sudah tenang di sana bersama anaknya. Lebih baik mas ke kantor polisi saja. Berikan keterangan sejelas mungkin agar pembunuhnya segera tertangkap." Hasan mengangguk lalu mengikuti polisi masuk ke dalam mobil. Sukma yang tadinya asik bermain tiba-tiba histeris ketika melihat ayahnya masuk ke mobil polisi. Papa. Gadis cilik itu menangis, tapi Liana segera menenangkannya dengan menggendong anaknya itu. "Papa cuma ditanyain sama Pak Polisi sayang. Nanti habis ditanyain, Papa pasti pulang." "Papa." Suara tangis Sukma masih terdengar ketika mobil polisi mulai menjauh dari rumah. "Sejak kematian Sukma, aku sering memergoki Mas Hasan melamun di kamar. Ia juga tidak lagi bekerja. Entah kemana pekerjaan yang kemarin begitu sangat ia inginkan, hingga rela pergi meskipun Sukma belum ditemukan." "Mas," ku tepuk lembut bahunya. Mas Hasan memandangku terkejut. Ia mengusap wajahnya ketika memandangku. Liana?" "Iya, aku Liana mas." Pelunya bercucuran dengan badan gemetar. Ia seperti tengah ketakutan dan... "Ada apa mas? Kenapa kau ketakutan?" "Ah tidak, aku hanya..." Ia semakin gemetar ketika aku mendekatinya. "Ada apa ini sebenarnya? Apakah Mas Hasan itu..." "Ah tidak, tidak mungkin itu Mas Hasan." "Mas," aku semakin mendekatinya, dan Mas Hasan langsung bangkit menjauhi diriku. "Ada apa sih mas? Kenapa kamu aneh begitu?" Enggak apa-apa kok." Ia masih saja gemetar. "Tapi aku mau keluar dulu." Mas Hasan berjalan melewatiku. Anehnya ia seolah tidak ingin tersentuh olehku. Ia memiringkan tubuhnya ketika kami berpapasan. Sampai hampir larut malam, aku masih menunggu Mas Hasan di ruang tamu. Berulang kali kulirik jam di dinding ruangan, menghitung detik demi detik yang berlalu, namun yang kutunggu tidak jua nampak batang hidungnya.
Kemana Mas Hasan pergi? Kenapa dia tiba-tiba pergi tanpa pamit sebelumnya kepadaku? Ada apa ini sebenarnya? Apakah Mas Hasan sedang menyembunyikan sesuatu dariku? Sampai hampir pagi, aku masih belum bisa terpejam meskipun tubuh ini kubaringkan di ranjang. Namun pikiranku ada pada Mas Hasan. Macam-macam pertanyaan melintas di kepalaku. Sedang apa? Bersama siapa? Ada apa? Kenapa? Dan macam lagi pertanyaan yang tidak mungkin kujabarkan satu persatu. Mas, akhirnya kamu pulang juga? Ucapku ketika melihat Mas Hasan ini masuk ke dalam rumah. Sejenak ku pandang keluar rumah, memastikan Mas Hasan sendiri atau bersama kawannya, karena tidak biasanya Mas Hasan pulang dengan tergesa seperti itu. Tapi kemana motor Mas Hasan? Kenapa tidak ada di teras rumah seperti biasa ia memarkirkannya jika pulang? Kulihat Mas Hasan masuk ke dalam kamar dan mengambil beberapa potong pakaian. Sejenak ia menarik koper yang ada di atas lemari dan mengisinya dengan pakaian itu. Kamu mau kemana Mas? Aku ada urusan Liana, aku harus pergi. Urusan apa dan kemana? Kenapa mendadak Mas? Mas Hasan diam, tapi tangannya terus memasukkan barang yang menurutnya penting untuk dibawa. Aneh, ini sangat aneh. Tiba-tiba Mas Hasan ingin pergi begitu saja, tapi kenapa? Tunggu Mas, ku tarik tangan Mas Hasan yang memegang koper hendak keluar kamar. Ia menatapku, lagi-lagi dengan raut ketakutan. Ada apa ini Mas? Jelaskan padaku. Aku apa Mas? Jangan membuatku khawatir. Aku gak bisa terus di sini bersamamu. Aku harus pergi. Dengan sedikit sentakan, ia melepaskan tanganku. Melihatnya tergesa meninggalkan rumah, aku tidak tinggal diam. Tunggu Mas, jelaskan dulu. Kenapa kamu mau pergi? Aku tidak bisa jelaskan. Pokoknya aku harus pergi Liana. Mas Hasan kembali berjalan tergesa sampai ia menabrak sofa di ruang tamu. Berhenti, teriakku. Tapi Mas Hasan ini seolah tidak mendengar. Entah ia tidak dengar atau sengaja tidak mendengarkanku. Berhenti Mas. Di halaman rumah, ia memasukkan koper ke dalam mobil berwarna merah. Mobil? Bukankah Mas Hasan tidak memiliki mobil? Lalu mobil siapa itu? Pantas saja aku tidak mendengar suara deru motornya tadi itu ketika ia datang. Aku menghalangi Mas Hasan pergi dengan menghadang mobilnya. Minggir Liana, minggir, teriak Mas Hasan dari jendela mobil. Enggak, aku enggak akan minggir. Kamu bisa ketabrak mati nanti. Ayo minggir. Jelaskan dulu kepadaku kenapa kamu mau pergi Mas. Aku enggak bisa jelaskan Liana. Tidak puas, aku kemudian menghampiri Mas Hasan, membuka pintu mobil dan menyeret pria itu keluar. Entah dapat kekuatan dari mana tubuh Mas Hasan seolah ringan ketika aku menyeretnya tadi. Jelaskan dulu padaku, kenapa kamu ingin pergi dari aku Mas? Ucapku geram. Mas Hasan mendelik ketika aku meraih kerah bajunya dengan kasar dan sedikit mengangkat tubuhnya. Jelaskan, apa kau pergi karena takut? Takut ketahuan kalau kaulah pembunuh Sukma. Mata Mas Hasan kian membulat, mulutnya bergetar dengan peluh yang terus bercucuran. Jangan gila kamu Liana. Mana mungkin aku membunuh Sukma? Lalu kenapa kau ingin pergi? Kenapa kau ingin lari ya? Aku harus pergi secepatnya agar polisi tidak menangkapmu. Begitu. Aku bukan pembunuh Sukma, teriaknya. Tapi sorot mata yang menunjukkan ketakutan itu justru membuatku semakin yakin kalau dialah yang sudah merenggut nyawa anakku. Tiba-tiba Mas Hasan ini melepas cengkeraman tanganku dan mendorongku hingga terjatuh. Bergegas ia masuk kembali ke dalam mobil dan tancap gasnya. Tunggu Mas, berhenti. Sekuat tenaga aku berlari, sekuat tenaga aku berteriak. Mobil Mas Hasan terus saja melaju kencang. Perlahan bangkit dan terus menatap mobil Mas Hasan pun sampai menghilang di kerumunan. Awas kamu Mas. Kulangkahkan kaki kembali masuk ke dalam rumah, mencari sesuatu yang mungkin bisa menjadi bukti yang sangat kuat bahwa Mas Hasanlah yang melenyapkan putriku. Lalu kemudian, jika aku tidak mendapatkan bukti, mana mungkin lelaki kejam itu bisa dijebloskan ke penjara? Aku sibuk mengobrak-ngabrik isi lemari, siapa tahu nih Mas Hasan menyembunyikan sesuatu di sini.
Ranjang kami berdua pun tidak luput dari tanganku, dan hasilnya masih nihil. Perkembangan kasus anak yang jasadnya ditemukan di dalam tandon sudah menemukan titik terang, dan pihak kepolisian sudah mengantongi inisial tersangka. Mataku membulat. Bukankah kemarin Pak Arman bilang anakku meninggal karena keteledoranku? Ia menyangkal jika anakku dibunuh, tapi kenapa sekarang ada beritanya di televisi? Aku harus bertindak cepat dan harus segera menemukan bukti jika memang Mas Hasanlah pembunuh anakku. Pria itulah yang merenggut nyawa anakku. Semua isi lemari sudah ku keluarkan, ranjang sudah ku obrak-abrik. Seluruh rumah tidak luput dari penggeledahanku. Tapi nihil, aku tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Lelah dan juga penat membuat kepalaku serasa nyut-nyutan. Liana, ada apa ini? Suara yang datang dari arah pintu membuatku terperanjat. Mas Doni, kenapa rumahmu seperti kapal pecah? Aku harus bagaimana caraku menjelaskan? Tidak mungkin jika aku mengatakan sedang mencari bukti. Aku bingung. Aku cuma sedang bersih-bersih. Bohongku. Oh gitu ya. Mas Doni duduk di sofa ruang tamu sembari meletakkan bungkusan plastik yang entah apa isinya itu. Sari gak ikut mas? Dia lagi pulang kampung Li. Bentar ya, aku buatkan minum dulu. Mau teh apa kopi? Tawarku basa-basi. Gak usah repot-repot. Aku cuma mampir sebentar mengantarkan ini. Mas Doni meraih bungkus plastik itu dan mengeluarkan isinya. Aku sudah dengar berita di TV kalau anak kita ternyata. Sedih rasanya ketika Mas Doni mengungkit kematian Sukma. Sudahlah mas, jangan diungkit lagi. Biarlah Sukma tenang di alam sana. Maaf, ucapnya menunduk. Ini boneka dan juga mainan Sukma tertinggal waktu Sukma menginap di rumah kami. Oh ya? Aku lupa malah. Terima kasih ya. Kurai bungkusan itu dari tangan Mas Doni. Tidak beberapa lama kemudian, lelaki itu bangkit dan berjalan menuju pintu. Aku pamit pulang ya. Iya, hati-hati ya. Mas Doni berlalu mengendarai motor Mio putihnya. Ketika hendak masuk dan menutup pintu, mataku sekilas melihat Ica. Gadis kecil itu terlihat riang gembira memainkan kalung emasnya. Apa? Kalung emas? Bukannya dia nggak punya kalung? Dan liontin itu? Liontin berbentuk beruang kesukaan Sukma. Aku urung masuk ke dalam rumah dan berjalan mendekati Ica. Aku harus memastikan apakah benar itu kalung milik Sukma atau bukan. Lagi pula, aku juga nggak mau berburuk sangka kepada anak seusia Ica. Bisa saja itu kalung yang hanya hampir saja sama dengan kalung milik Sukma. Gadis kurus itu masih asik memainkan kalungnya. Berulang kali ia memutar-mutar liontin beruangnya. Ica, panggilku. Ica sejenak menoleh lalu tiba-tiba bergetar ketika melihatku. Matanya juga melotot lebar sekali. Ica, tante mau ngomong, ujarku sambil menahan tangannya ketika ia hendak lari. Kenapa tante? Gak apa-apa, tante cuma mau lihat aja. Tanganku terulur memegang kalung di leher Ica. Benar, ini kalung Sukma. Aku ingat betul karena aku yang membelinya menjelang Sukma berulang tahun. Lalu mataku melihat anting yang dipakai oleh Ica. Benar ini milik Sukma, aku yang membelinya satu set waktu itu. Kalung dan juga anting dengan motif beruang. Aku ingat betul, waktu itu aku yang mengikatkan benang merah di kalung dan anting Sukma. Dan di kalung dan anting yang dipakai Ica juga memiliki ikatan benang yang sama. Ica dapat kalung sama anting ini dibelikan ayah dan juga ibu kamu. Ia tidak menjawab, hanya memandangku saja dan sejenak menghela nafas panjang agar tidak terbawa emosi. Maaf Ica, tante cuma memastikan kalung dan juga anting yang Ica pakai itu dari mana? Masih diam, tapi aku harus sabar. Ketika hendak kembali bertanya, ibunda Ica keluar dari rumah dengan membawa karung di tangannya. Karung lusuh penuh noda tanah. Bu Liana, mari masuk, ujarnya. Nggak usah bu, saya cuma mau ngobrol sama Ica.
Ica. Wanita kurus itu lalu memandang Ica, anaknya. Apa Ica melakukan kesalahan? Apa dia nakal? Enggak bu, bukan begitu. Lalu? Saya cuma mau tanya, ini kalung sama anting apakah beli atau diberi? Ibunda Ica menatap kalung dan anting anaknya. Oh, ini Pak Hasan yang memberikannya, katanya untuk hadiah Ica. Mas Hasan? Iya, beliau bilang kalung dan anting ini hanya mengingatkannya pada Sukma. Oh gitu ya. Aku sejenak terdiam. Kenapa Mas Hasan malah memberikan pada Ica? Padahal kan bisa saja kan perhiasan itu dijual untuk biaya hidup kami selama ia menganggur. Ya sudahlah bu, saya pamit pulang dulu. Ica memeluk pinggang ibunya erat. Matanya masih menatapku dengan pandangan ketakutan. Ica, tante pamit pulang ya, ucapku sembari mengusap kepalanya. Ia hanya mengangguk lalu bergegas masuk ke dalam rumahnya. Sedangkan ibunya berlalu sambil membawa karung lusuhnya untuk mengumpulkan botol bekas. Lalu lalang kendaraan terlihat ramai. Selepas belanja di pasar, aku menaiki angkot untuk bisa sampai ke rumah. Di dalam angkot yang sedang berhenti di lampu merah, sudut mataku ini menangkap sosok Mas Hasan dengan motornya. Aku yakin itu Mas Hasan, tapi siapa wanita yang diboncengnya? Hampir saja aku melompat keluar. Kalau saja sopir tidak melajukan angkotnya, mataku terus memandang Mas Hasan yang melaju di depan angkot. Tapi setelah 10 menit, dia berbelok ke arah gang yang ada di kiri jalan. Gang dengan gapura bambu berwarna merah putih. Tidak mau kehilangan jejak, aku berhenti 2 meter dari gang tersebut, lalu berjalan perlahan memasuki gang dengan tulisan Merdeka di atasnya. Mata ini menelisik tiap rumah yang kulewati, mencari motor dengan nomor polisi yang sama dengan nomor polisi motor Mas Hasan. Ketemu. Motor milik Mas Hasan berhenti di sebuah rumah yang berjajar. Kupastikan itu rumah kontrakan. Ia sedang duduk di atas motornya. Sedangkan wanita yang ia bonceng berdiri di sisinya sambil tersenyum. Siapa wanita itu? Kenapa terlihat akrab dengan Mas Hasan? Apakah Mas Hasan kembali mengkhianatiku? Malam terlihat sepi karena hujan baru saja reda. Seorang dengan jaket hoodie hitam mengendap-endap masuk ke dalam sebuah rumah kontrakan. Tidak lupa orang itu memakai masker untuk menutupi wajahnya. Tok tok tok. Tok tok tok. Ia mulai mengetuk pintu. Seorang wanita dengan tubuh sedikit berisi keluar dari rumah. Matanya memicing untuk memperjelas siapakah yang berdiri di depannya. Siapa ya? Tanyanya ketika ia merasa sama sekali tidak mengenalnya. Sosok misterius itu hanya diam dan menatap ke arah Yuni, wanita pemilik rumah. Cari siapa? Tanya Yuni ragu-ragu. Tanpa banyak bicara, orang misterius tadi mendorong tubuh Yuni hingga terjerembab di ruang tamu. Siapa kamu? Mau apa? Sosok bermasker itu mengeluarkan sebilah pisau dari balik saku celananya dan memain-mainkannya di depan wajahnya. Yuni beringsut ke belakang, tangannya meraih apa saja yang bisa ia lemparkan ke arah sosok misterius di depannya. Vas bunga, buku, gelas bergiliran melayang. Tapi tidak ada satupun yang kena. Orang itu ternyata lihai menangkis serangannya. Pergi kau, pergi. Yuni terus melemparkan apapun. Bahkan patung-patung kecil koleksinya pun ia lemparkan semuanya. Yuni tidak mau kalah. Ia tidak ingin mati sia-sia di tangan orang yang tidak ia kenal. Seolah mendapatkan kekuatan, ia bangkit berlari masuk ke kamar dan hendak mengunci pintu. Orang berjaket hoodie itu segera menahan pintu agar tidak tertutup. Hentikan, tolong, tolong, teriak Yuni. Suara teriakan Yuni itu tersamar oleh turunnya hujan yang begitu lebat. Sambaran petir membuat suasana kian mencekam bagi Yuni. Wanita itu terus mencoba melarikan diri. Usaha Yuni melarikan diri justru membuat orang misterius itu semakin liar. Dengan sekuat tenaga ia mendorong pintu kamar hingga Yuni lagi-lagi jatuh terjerembab. Sial, kepalanya terantuk terpisah ranjangnya yang terbuat dari kayu jati. Seketika ia merasa pusing. Namun mengingat ada orang yang hendak mencelakainya, ia bergegas bangkit meskipun tertatih. Secepat kilat tangan orang itu menarik rambut Yuni hingga wanita itu tertengada.
Ah, sakit, rintihnya. Yuni kemudian memegangi tangan orang misterius yang sedang menjambak rambutnya itu. Jangan sakiti aku, kumohon. Orang itu meletakkan pisau di leher Yuni. Seketika rasa dingin dari bila pisau membuatnya merinding. Apa salahku? Kenapa kau menyakitiku? Tidak ada jawaban, hanya mata orang itu yang kian melotot. Wah, sosok misterius itu berteriak sambil menghunus pisau di leher Yuni. Grok, grok. Suara teriakan Yuni tercekat karena lehernya yang hampir putus. Sesaat kemudian nyawanya lepas. Orang itu seperti kerasukan, dengan bengis memotong setiap bagian tubuh Yuni tanpa rasa jijik sama sekali. Darah mengalir ke seluruh ruangan. Bau anyir merebak bercampur dengan aroma tanah basah karena hujan. Mati kau wanita sialan, geram orang misterius itu. Selesai memutilasi Yuni, orang itu memasukkan bagian demi bagian ke dalam karung. Sejenak ia memastikan keadaan di luar rumah. Setelah ia yakin aman, ia meletakkan karung ke atas sepeda motor milik Yuni. Orang itu kembali masuk, membersihkan genangan darah di lantai dan dinding ruangan. Tidak lupa ia menyemprotkan pengharum ruangan dan juga obat nyamuk semprot milik Yuni yang terletak di atas lemari kamar. Dia tersenyum puas. Setelah meraih kunci motor di atas televisi, ia mengunci rumah kontrakan dari luar. Dengan kecepatan penuh dia melajukan motor menyusuri jalanan, mencari tempat sepi untuk membuang jasad mati yang ada di bawah kakinya. Setelah hujan mengguyur lebat, suasana hening menyelimuti malam. Hasan duduk di teras kontrakan barunya sambil menikmati rokok kreteknya. Matanya ini menerawang jauh ke langit yang gelap gulita. Tiba-tiba matanya menangkap sekelebat bayangan di bawah pohon mangga depan kontrakan. "Woi, siapa?" teriaknya. Tidak ada sautan. Bayangan tadi juga tidak nampak. Ia menggelengkan kepalanya karena merasa ia sudah berhalusinasi. Lagi ketika ia tengah menghisap rokoknya, kembali ia melihat bayangan itu lagi. Bayangan hitam melesat dari satu pohon ke pohon lainnya. "Siapa?" teriaknya bangkit. Hasan berjalan mendekat ke arah pohon yang terakhir kali sosok bayangan itu terakhir terlihat. Tapi sepi, tidak terlihat ada siapapun di sana. "Apa aku sudah gila?" gumamnya. Hasan ini kembali berjalan masuk ke kontrakannya. Ia memutuskan untuk mengontrak karena tidak tahan dengan sikap Aneliana. Tangan Hasan pun kemudian menyentuh kenop pintu. Lalu angin dingin seolah meniup tengkuknya. Ia merinding. Berkali-kali ia menebar pandangannya. Sepi, tidak ada lalu lalang kendaraan seperti biasanya. Kembali ia membuka pintu. Baru selangkah kakinya masuk ke rumah. Sebuah pukulan mengenai tengkuknya. Hasan roboh. Ia terjatuh sambil memegangi tengkuk yang terasa amat sakit. Matanya masih bisa melihat sosok yang memukulnya. Sosok bayangan yang tadi ia lihat di bawah pohon mangga. Sosok itu berdiri dengan balok kayu di tangan kanannya. Sebelum matanya benar-benar terpejam, Hasan ini melihat sosok itu berjongkok meraih kerah bajunya. Setelah itu hanya gelap yang terlihat. Hasan pingsan. Suara langkah kaki terdengar perlahan, semakin lama semakin mendekat ke arahnya yang sedang terikat dengan posisi duduk. Hasan panik tapi tidak bisa lari. Tangan dan juga kakinya terikat, mulutnya tersumpal kain dan mayatnya juga ditutup oleh kain. Semakin langkah kaki itu terdengar mendekat, semakin paniklah Hasan. Ia mengeram, bergerak tidak tentu arah agar bisa terlepas. Tapi dia justru jatuh ke tanah dengan posisi meringkuk. Kini langkah kaki itu terhenti tepat di dekat kepala Hasan. Lelaki itu pasrah. Jika memang harus mati, mungkin saat inilah waktunya yang tepat untuk mati. Ia hanya bisa berdoa, berharap apa yang sedang terjadi adalah mimpi buruk, seperti mimpi-mimpi buruknya yang lain. Tengkukku masih terasa sakit, ditambah tangan dan kaki yang terikat serta mulut yang tersumpal sepertinya lengkap sudah penderitaanku. Entah akan terjadi hal apa lagi setelah ini. Aku pasrah. Tap, tap, tap. Itu suara sepatu dengan heel yang tebal, yang terbuat dari sesuatu yang keras. Suara itu semakin mendekat. Apakah dia yang mencuriku? Tap, tap, tap. Semakin lama semakin mendekat.
Enggak, aku nggak boleh diam saja. Aku harus bisa lepas dan keluar dari sini. Ku coba melepaskan ikatan di tangan dan kakiku dengan menggerakkan keduanya. Siapa tahu dengan begitu tali dengan mudah terlepas. Tapi sial, aku justru jatuh terjerembab dengan tubuh meringkuk. Tap, tap, tap. Kini suara itu berhenti di dekatku, tepat di atas kepalaku karena tubuh terbaring di lantai. Sentuhan aku rasakan perlahan, mulai dari lengan, bahu, lalu ke leher. Sentuhan benda dingin dan pipi. Keras, ia merobek kain yang menyumpal di mulutku. Siapa kamu? Apa maumu? Teriakku begitu mulutku terbuka. Tidak ada jawaban, hanya hening dan mencekam. Kenapa kau lakukan ini? Lagi-lagi sepi, tapi aku tahu dia masih di sini. Aroma parfum tubuhnya pun masih dapat tercium olehku. Lagi, tangannya mulai menyentuhku. Ia membantuku untuk duduk di lantai. Lalu dengan perlahan ia mengelus wajah lalu ke rambut. Dan tiba-tiba dengan kerasnya ia menjabak rambutku hingga aku tertengada. Apa yang kau inginkan? Dapat kurasakan hembus nafasnya yang harum ketika ia berbisik di telingaku. Aku mau kamu, ujarnya dengan suara berat. Kalau saja mataku tidak tertutup, mungkin kini aku sudah terbelalak. Suara itu, aku seperti mengenal suaranya itu. Tapi apa mungkin? Atau itu hanya suara yang hampir mirip? Aku? Iya, kamu. Nyawamu. Lalu ia terbahak-bahak. Kini aku merasa ia sedang memelukku dari belakang dengan tangan kirinya. Sedangkan tangan kanannya terus mengusapkan benda dingin dan pipi ke pipi serta leherku. Kenapa kau mau nyawaku? Apa salahku? Salahmu, bisiknya. Ia mendorong tubuhku hingga kembali terjerembab. Kau bermain-main denganku. Itu salahmu, ucapnya dengan nada tinggi. Apa maksudmu? Aku tidak mengenalmu. Plak! Tamparan keras mendarat di pipi kananku. Dengan kasar ia menangkup kedua pipiku. Kau tidak mengenalku? Iya, aku tidak tahu siapa kamu. Keterlaluan. Apa kau juga tidak mengenali suaraku ini ya? Enggak, ini enggak mungkin. Suara itu enggak mungkin dia. Bohong, mana mungkin? Aku enggak percaya. Oh ya, kamu tidak percaya? Tanyanya. Aku menggeleng. Enggak, aku sama sekali enggak percaya. Ia terdengar menghela nafas lalu membuka ikatan di mataku. Sejenak aku mengerjap untuk memperjelas penglihatanku. Seorang dengan hoodie hitam dan masker berdiri di depanku. Kau ingat aku kan? Aku mengernyitkan dahi, mencoba mengingat-ingat siapa di depanku ini. Aku hendak percaya kalau pemilik suara itu adalah orang yang aku kenal. Tapi kurasa itu tidak mungkin. Orang yang ku kenal menginjak semut saja dia minta maaf. Aku tidak mengingatmu, sama sekali tidak mengetahui siapa kamu. Dia berjalan membelakangiku. Sejenak kembali memainkan pisau yang sedari tadi ia pegang. Dia berbalik dengan pisau yang ia tujukan kepadaku. Peluh mulai bercucuran. Mengingat aku terikat di sini, jelas aku akan dengan mudah ia lukai. Syukurlah, itu tandanya kau tidak mengenaliku. Jadi dengan begitu aku aman. Aman. Kini ia berada di belakang tubuhku. Aman karena aku tidak perlu susah-susah melarikan diri, bisiknya. Di sela percakapan, aku mencoba untuk melepaskan ikatan tanganku. Gagal karena ikatan itu terlalu kencang. Kau tidak akan bisa lari, sama seperti dua perempuan itu. Perempuan? Apa maksudnya dengan perempuan? Jangan-jangan, ya akulah yang menghabisi istri-istrimu. Mendengar pengakuan itu, dadaku bergemuruh. Rasa marah dan sesak menjadi satu. Tega kau, dasar biadab. Dia sedang hamil anakku. Ia murka, dengan kasar menjambak rambutku kembali. Kau yang tega, kau yang biadab, dasar brengsek. Keras. Tangannya mengayunkan pisau hingga melukai pipiku. Wah, sakit sekali. Seketika darah mengucur deras, mengalir dari pipi, dagu, lalu ke leher. Sekarang giliranmu, Hasan. Ia bersiap kembali hendak mengunus pisau dari posisinya. Ia mengincar jantungku.
Hasan. Hampir saja pisau itu mendarat di dada kanan, ujungnya tepat mengenai kulitku. Brak! Pintu yang sedari tadi tertutup tiba-tiba terbuka lebar. Pak Arman, polisi yang menangani Sukma, berdiri di ambang pintu dengan mengacungkan senjata apinya. Hentikan, kau sudah kami kepung. Sosok bermasker itu di depanku, ia langsung memandang nyalang ke arah Pak Arman. Hentikan semua ini. Pak Arman berjalan mendekat dengan pistol yang terus bersiaga. Sedangkan di depanku berdiri sosok bermasker dengan pisau di depan dada. Pergi kau, jangan ikut campur, teriak sosok itu. Aku mohon, hentikan. Kita bisa bicarakan ini baik-baik, pucuk Pak Arman. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, semuanya selesai. Sosok bermasker itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi dengan pisau di genggamannya. Ya, dor, perang. Pak Arman pun menembak tangan sosok itu hingga pisau yang digenggam terlepas. Aku hanya bisa memejamkan mata ketakutan. Wah, kurang ajar. Hentikan. Jangan ikut campur. Sosok itu berlari meraih pisaunya dan hendak kembali menikamku. Duar. Sosok itu terjerembab. Ia terjatuh karena kaki kanannya sengaja ditembak Pak Arman. Itu ia lakukan sebagai tindakan tegas terukur. Kulihat sosok itu berguling sembari memegangi kaki kanannya. Ia merintih kesakitan. Hentikan, sudah cukup. Sudah banyak korban yang jatuh. Enggak, aku enggak akan lepaskan orang itu. Orang brengsek yang menghancurkan kepercayaanku. Aku mendongak mendengar suara itu, suara yang amat aku kenal, suara yang lebih lembut dari yang tadi. Sosok berhoodie itu bangkit, terseok-seok, dan ia mendekat ke arahku dengan pisau yang masih dalam genggamannya. Mati kau Hasan. Dar, buat. Sosok itu terjatuh. Kali ini ia tidak dapat bangkit lagi. Ia terlentang dengan kedua kaki yang tertembus timah panas. Ia mengerang kesakitan. Matanya jauh menerawang ke langit-langit. Pak Arman mendekati orang itu, lalu berjongkok tepat di sisi kanannya. Hentikan semua ini. Kau hanya merugikan dirimu sendiri. Pak Arman meraih masker yang dipakai orang itu dan membukanya. Hentikan dan menyerahlah, Liana. Aku terbelalak. Air mataku jatuh demi mendengar jika pelaku kejahatan itu adalah Liana. Perempuan lembut dan juga kuat yang kunikahi beberapa tahun silam kini menjadi penjahat pembunuh dua orang perempuan tidak berdosa. Hasan terbeliak demi mendengar nama Liana sebagai pembunuh dua wanita yang ditemukan oleh polisi. Apalagi kini ia terbaring dengan kaki tertembus timah panas di depanku. Pak Arman melepas ikatan tangan dan kaki Hasan, sedang polisi lainnya pun meraih tubuh Liana dan memaksanya bangkit. Hasan segera berlari mendekati Liana dan meraih bahunya. Kenapa Liana? Kenapa kau lakukan ini? Wanita itu menatap Hasan sengit. Belum pernah Hasan melihat sorot mata Liana yang begitu menakutkan. Kenapa? Kenapa katamu? Hasan hanya bisa memundurkan kakinya saat Liana semakin menatapnya dengan tajam seolah hendak menerkam. Kau yang membuat aku seperti ini. Kau Hasan. Suaranya menggelegar ke seluruh ruangan. Liana benar-benar marah dan murka. Kenapa aku? Apa yang ku berbuat? Liana menangis. Tapi tetap saja tatapan matanya menyiratkan kebencian. Sesekali menguap air matanya sambil menangis meringis menahan sakit di kakinya. Kau mengkhianatiku dan aku benci pengkhianat. Hasan sadar dia salah karena mengkhianati Liana kala itu. Namun keinginannya memiliki anak itulah yang membuatnya berkhianat. Liana tidak pernah mau memiliki anak lagi, sedangkan dirinya teramat ingin memiliki anak darah dagingnya sendiri. Tapi kau tidak perlu membunuh Liana. Itu perbuatan melanggar hukum. Aku tidak peduli. Liana berteriak sambil mendelik. Polisi kembali menyeret tubuh Liana dan hendak memasukkannya ke dalam mobil. Lepas, aku gak salah, teriak Liana sembari memberontak. Melihat istrinya diseret, Hasan pun sedikit merasa tidak tega. Bergegas, ia meraih tangan Pak Polisi dan meminta agar perlahan saja memperlakukan Liana. Pelan-pelan Pak. Polisi yang membawa Liana hanya mengangguk. Pak Arman kemudian meraih bahu Hasan dan menepuknya secara perlahan.
Sabar ya Pak. Hasan sejenak kemudian menatap Liana yang sudah masuk ke dalam mobil. Tubuhnya meringkuk di ujung sambil memeluk kedua lututnya. Aku gak salah, aku gak salah. Dia pengkhianat, dia yang salah, gumam Liana. Hasan pun kemudian menunduk sedih melihat keadaan Liana yang seperti orang depresi. Sesakit itukah hati Liana hingga ia kehilangan akalnya. Saya gak nyangka Liana bisa seperti ini. Saya turut prihatin ya Pak, ujar Pak Arman. Sebelumnya, kami akan membawa Bu Liana ke psikiater, hanya untuk memastikan apakah ia melakukan semua ini dengan sadar atau di bawah pengaruh sesuatu, lanjutnya. Baik Pak, saya serahkan semuanya ke pihak polisi saja. Satu lagi, Pak Arman menjeda sejenak ucapannya. Apa Pak? Pak Arman menghela nafas panjang dan menatap netra Hasan dengan serius. Hasan ketar-ketir. Dari mimik wajah Pak Arman terlihat jelas ada sesuatu yang benar-benar serius dan harus dikatakan. Ini tentang kematian anak Bapak, Sukma. Sukma? Hasan mendelik sempurna. Ya, kami sudah menemukan tersangka pembunuh anak Bapak. Siapa? Siapa pembunuhnya? Kurang ajar, akan kuhabisi orang itu. Hasan terlihat histeris. Berkali-kali ia meninju pintu yang terdapat di sana. Hatinya hancur dan juga marah. Hancur karena teringat anak sambungnya itu sudah tiada. Marah ketika mengingat anaknya masih kecil. Dan siapapun yang melenyapkan Sukma pastilah orang itu sudah tidak waras. Hasan terduduk di lantai sembari menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya benar-benar hancur. Ia menangis sejadi-jadinya. Ini gak mungkin. Bohong. Kau pasti bohong kan Pak? Tidak terkendali Hasan meraih kera Pak Arman sambil mengepalkan tinjunya. Polisi lain mencoba meraih tubuh Hasan dan menjauhkannya dari Pak Arman. Tenang Pak, tenang. Enggak, kau bohong. Ini hanya akal-akalan kalian kan, karena tidak bisa menemukan pembunuh putriku. Apa yang saya katakan semuanya benar. Kami sudah menyelidiki semuanya. Gak mungkin, ini gak mungkin. Hasan menunduk dan kembali menangis. Ia tidak menyangka semua ini terjadi di keluarganya. Keluarga yang mulanya baik-baik saja dan penuh kebahagiaan. Ini salahku. Semua ini salahku. Hasan memukuli kepalanya dengan kedua tangan. Sesekali ia menjambak rambutnya yang sudah berantakan. Hahaha. Teriaknya terdengar pilu dan juga menyayat hati. Pak Arman dan beberapa polisi ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh pria malang itu. Semua salahku, ini salahku, ini semua salahku. Hasan meracau sambil berjalan tidak tentu arah. Pak Arman berusaha meraih bau Hasan dan menangkannya. Ini salahku, ini salahku. Hasan terus saja meracau. Sesekali ia tertawa lalu menangis sejadi-jadinya. Pak, sepertinya kondisi Pak Hasan mengkhawatirkan. Kita segera bawa saja ia ke rumah sakit. Pak Arman mencoba membantu Hasan yang tengkurap di tanah dan terus menangis. Sabar Pak, istighfar Pak, semua ini sudah takdir. Hasan tersenyum, meringis lalu menangis. Tahu jika ucapannya sia-sia, Pak Arman begitu saja membawa Hasan masuk ke dalam mobil. Tanpa pikir panjang, Pak Arman ini melajukan mobilnya ke rumah sakit terdekat. Di sana Hasan diberikan obat penenang agar tidak membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Pak Arman keluar dari ruangan. Ia menatap kasihan pada Hasan yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Meskipun ia dididik untuk tegar dan disiplin, ia tetap saja sedih melihat keadaan keluarga korban. 2 garis merah yang terlihat di alat tes kehamilan milik Liana terpampang jelas. Wanita itu berseri sambil mengelus lembut perutnya. Mas Hasan pasti senang mendengar kehamilanku, gumamnya sambil terus tersenyum. Liana keluar dari kamar mandi dan menyimpan hasil tesnya di atas meja riasnya. Sambil menunggu Hasan pulang, ia sibuk menyiapkan makan malam. Mah, lapar? Liana terperanjat dan menatap wajah anaknya yang sudah berkelayut di kakinya. Sukma mau makan apa? Ayam kiyuk. Oke, mama masakin dulu ya. Sukma mengangguk sambil kemudian masuk ke dalam kamar asyik bermain dengan bonekanya. Liana memasak untuk suami dan anaknya dengan gembira.
Ia tidak sabar memberitahukan Hasan tentang kabar membahagiakan ini. Sukma berteriak dari dalam kamarnya. Liana yang sedang menggoreng ayam terkejut lalu mematikan kompor dan segera berlari ke arah kamar anaknya itu. Saking terkejutnya, ia lupa jika ia tengah mengandung janin yang masih berusia beberapa minggu itu. Soalnya, ia terpeleset dan jatuh tertelungkup dengan kerasnya. Giliran Liana yang berteriak dengan kencang. Seketika ia memegangi perutnya yang terasa kram. Sukma berlari keluar kamar dan terkejut melihat ibunya terbaring di lantai. Mama kenapa? Liana memeluk Sukma ketika melihat putrinya itu baik-baik saja. Kamu gak apa-apa nak? Sukma gak apa-apa kok. Terus kenapa tadi Sukma teriak? Sukma mainan sama Teddy, bukan Sukma? Liana bernafas lega mendengar Sukma hanya bermain-main saja dengan bonekanya, tapi hatinya juga sakit. Kalau saja Sukma tidak berteriak, mungkin ia tidak akan jatuh dan perutnya tidak sesakit ini. Sukma menarik lengan ibunya, menuntun wanita yang sudah melahirkannya itu untuk bangkit. Perlahan Liana berdiri, namun ia merasakan ada sesuatu yang keluar dari bawah perut dan mengalir di pahanya. Darah. Liana terkejut melihat darah mengalir di sela kakinya. Seketika ia panik dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan darah itu. Setiba di dalam kamar mandi, ia segera membersihkan darah dengan mengguyurkan air. Tiba-tiba saja ada gumpalan jatuh begitu saja dari alat vitalnya. Liana berjongkok dan kemudian memungut gumpalan sebesar ibu jari tersebut. Ia menangis. Ini pasti calon anakku, batinnya. Setelah membersihkan diri, ia keluar kamar mandi dan membawa serta gumpalan kehitaman itu. Sejenak ia mencari kain putih untuk membungkus gumpalan tersebut lalu menguburnya di belakang rumah. Sukma hanyalah anak yang masih berusia 4 tahun. Ia tidak mengerti dengan apa yang dilakukan ibunya. Mama kok mainan tanah? Kata mama mainan tanah itu jorok. Mama gak mainan tanah sayang. Mama hanya merapikan saja. Temenin Sukma main yuk mah. Sukma menarik lengan Liana dengan lembut, namun wanita itu enggan beranjak. Ia masih bersedih atas kehilangan harapan kebahagiaannya. Ayo mah, Liana masih tidak bergerak. Ia hanya menepis lembut tangan Sukma sembari menggelengkan kepala. Sukma main sendiri dulu ya. Gak mau. Sukma maunya sama mama. Rengek bocah itu. Sukma. Gadis kecil itu terkesiap mendengar ibunya yang selama ini lembut tiba-tiba membentaknya. Liana sadar ia telah berkata kasar pada putri kecilnya. Saat hendak memeluk, Sukma justru berlari keluar rumah dan tidak sengaja menutup pintu terlalu keras. Sukma, lagi. Liana ini membentak Sukma. Gadis kecil itu sejenak berhenti lalu kembali berlari masuk ke rumah Ica, kawannya. Liana pun duduk termenung di tepi ranjang. Matanya ini menerawang jauh keluar jendela. Setitik air mata jatuh membasahi pipinya. Bayangan suaminya bertemu wanita lain membuatnya sakit, dan anak yang ia harapkan tumbuh di rahimnya pun kini sudah tiada. Ia bingung harus bagaimana lagi. Ia takut suaminya akan pergi begitu saja meninggalkannya dan Sukma sendirian lagi. Ini semua gara-gara Sukma. Coba dia nggak teriak-teriak di kamarnya, aku nggak akan jatuh dan kehilangan calon bayi yang ditunggu Mas Hasan, gumamnya. Liana kemudian bangkit dari ranjang menuju kamar Sukma. Ia begitu jengkel melihat mainan berantakan di mana-mana. Ia pun memarahi Sukma hingga gadis itu menangis pilu. Sedangkan Hasan, ia melihat perangai Liana berubah. Ia tidak pernah tahu apa sebabnya. Kadang wanitanya itu begitu lembut, kadang tiba-tiba kasar setengah mati. Jangan kau marahi terus Sukma. Dia itu hanya anak-anak. Jika sudah begitu, Liana akan lebih banyak diam dan meninggalkan Hasan sendiri di dalam kamar. Entah setan apa yang merasuki Liana. Sore itu ketika orang tengah riuh berdatangan di rumahnya untuk merayakan hari ulang tahun Sukma, dia menarik Sukma ke belakang rumah. Liana termakan amarahnya ketika tahu Sukma menumpahkan es buah yang ia buat dengan susah payah. Tanpa pikir panjang, ia berniat menghukum anak itu agar jerah dan tidak sembarangan dalam bermain. Lalu kemudian, Liana ini menarik Sukma ke belakang rumah dan menyuruhnya naik ke atas rumah yang terdapat tandon.
Tidak lama ia menyuruh putrinya itu masuk ke dalam tandon tersebut. Sukma ya tentu saja menolaknya, tapi wanita itu seperti kerasukan dan membentak Sukma agar naik ke sana. Sukma yang masih kecil menurut karena takut melihat wajah Liana yang garang. Mau tidak mau ia naik dan terpeleset jatuh ke dalamnya. Bukannya membantu, Liana justru menutup bak tandon itu dengan kencangnya. Ia pikir itu adalah hukuman yang pantas untuk anaknya. Setelah itu, ia bersikap biasa saja seolah tidak terjadi apa-apa. Liana melupakan Sukma yang terjebak di dalam tandon. "Kenapa ibu membunuh anak ibu sendiri?" tanya seorang psikiater wanita pada Liana. "Aku tidak membunuh, aku menghukumnya." "Lalu di mana sekarang anak ibu?" Dia mati. Sukma, Sukma, ada yang membunuh Sukma." Psikiater muda itu menuliskan sesuatu di buku catatannya. "Siapa? Siapa yang membunuh putri ibu?" Liana menggeleng cepat, lalu berlari meringkuk di ujung ruangan dan memeluk kedua lututnya. "Ada yang membunuh anakku. Siapa yang membunuh anakku? Siapa?" teriaknya. Psikiater dengan nama Dewi itu menggelengkan kepalanya sambil terus mencatat. "Anakku. Siapa yang bunuh anakku?" Liana bangkit dan meraih kerah baju Dewi. Kau pasti yang membunuh anakku kan? Dasar pembunuh." Bergegas dua perawat masuk ke ruangan dan meraih tangan Liana yang terus menyerang Dewi. Saudari Liana positif mengidap borderline personality disorder, yaitu perubahan suasana hati yang intens, ketakutan akan ditinggalkan, perilaku impulsif dan tidak stabil, terang Dewi pada Pak Arman. "Lalu bagaimana dengan Hasan? Saat ini ia sedang asik dengan dunianya sendiri, dunia yang ia yakini ada tetapi sesungguhnya tidak ada. Hasan tengah berhalusinasi karena delusi." Pak Arman menatap dua orang yang hanya dipisahkan dinding kamar itu dengan iba. Baru kali ini ia menangani kasus yang serumit ini. Anaknya mati di tangan ibunya yang kurang waras, sedangkan ayahnya sibuk bermain-main dengan yang katanya anaknya, padahal anaknya sudah tewas. Pak Arman menutup buku yang sedari tadi ia baca sambil mendengarkan penjelasan Dewi. "Saya titip mereka, setidaknya biarkan mereka sehat, baru kasus ini bisa dilanjutkan." Dewi mengangguk, lalu Pak Arman pun kemudian pergi menjauh. Dewi melepaskan kacamatanya lalu memandang dua ruangan bersebelahan di depannya itu. Satu ruangan Liana dan juga satunya lagi ruangan Hasan. Sejenak ia menghela nafas panjang lalu tersenyum sinis. Buliran bening tiba-tiba jatuh di pipinya ketika melihat potret seorang bayi dalam pangkuan seorang wanita. Kembali ia menatap bergantian ruangan Liana dan Hasan. "Dendamku sudah terbalaskan," gumamnya. Suara sepatu high heels Dewi menggema di lorong rumah sakit yang penuh dengan orang-orang tidak waras. Tubuhnya kian menjauh dari ruangan Liana dan Hasan, lalu menghilang di pertigaan lorong. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Ternyata di akhirnya ada plot twist yang sangat mencengangkan jika kalian mengamatinya dan juga paham dengan alur ceritanya. Makanya tonton dari awal sampai part terakhir ini ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Apabila banyak kekurangannya saya mohon maaf, dan baik buruknya yang terkandung dalam cerita kali ini, semoga kalian bisa mengambil sisi positifnya dan membuang jauh-jauh sisi buruknya. Sekian dan terima kasih. Video ini saya akhiri ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe yang sebanyak-banyaknya agar channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Кадр смотрите на